فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat yang ke-135. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka, yaitu para ahli kitab, mengatakan, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani agar kalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Maka Allah berfirman pada nabinya, katakanlah, bahkan ikutilah millah Ibrahim. Bahkan yang benar adalah ikutilah agama Ibrahim dalam keadaan lurus, dan dia bukan termasuk dari kaum musyrikin. Ini bal lil idrab, untuk apa? Membantah, yaitu menetapkan apa yang dinafikan atau menafikan apa yang ditetapkan. Ini isyarat bahwasanya Ibrahim memang bukan Yahudi, bukan Nasrani. Agamanya bukan ikut pola agama Yahudi ataupun gaya agama Nasrani. Bahkan agamanya adalah Muslim dan tidak musyrik. Berarti apa? Isyarat orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak lurus, mereka bengkok, memisong, dan mereka adalah kaum musyrikin. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, yaitu masing-masing kelompok dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka mengajak kaum muslimin untuk masuk ke dalam agama mereka dengan menyatakan bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, sedangkan yang selain mereka adalah orang yang tersesat. Katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, dengan jawaban, memberikan jawaban yang memuaskan, bal, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yaitu yang namanya Hanif adalah muqbilan ala Allah mu'ridan amma siwah, menghadapkan diri hanya kepada Allah dan berpaling dari yang lain. Inilah agama Ibrahim, tidak mau menghadapkan diri pada patung atau salib, bahkan apa? Itu dirusak oleh Nabi Ibrahim. Dan tidak juga menghadapkan diri kepada hawa nafsu. Dengan menegakkan tauhid dan meninggalkan kesyirikan dan tandingan-tandingan, maka orang yang mengikuti Ibrahim, mengikuti jalan Ibrahim, inilah orang yang mendapatkan petunjuk. Di dalam sikap mengikuti Ibrahim ada hidayah, sedangkan berpaling dari agama Ibrahim, maka di dalamnya ada kekufuran dan kesesatan. Baik. Sampai di sini apa yang disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Kita baca apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Langsung beliau menukilkan tafsir secara riwayat. Qala Muhammad ibnu Ishaq haddatsani Muhammad ibnu Abi Muhammad majhul. Qala haddatsani Sa'id ibnu Jubair au Ikrimah an Ibni Abbas. Qala Abdullah ibnu Suriyah al-A'war li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mal huda illa ma nahnu alaih. Ini berarti zahirnya adalah orang Yahudi. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, tidak ada hidayah kecuali apa yang kami ada di atasnya. Fattabi'na ya Muhammad tahtat. Kalau di cetakannya apa? Tahtat atau nahtat?
Coba pinjam. Terkadang perlu cetakan yang lain lagi untuk membandingkan, karena terkadang ada beberapa perbedaan dari 3 buku. Nah, tahtat, jazakallahu khairan, bukan nahtat tapi tahtat. Maka ikutilah kami wahai Muhammad, niscaya engkau mendapatkan petunjuk. Tahtat, kalau tempat anak nahtat. Wa qalatin nasara mithla dzalik. Orang Nasara juga mengucapkan yang seperti itu. Fa anzalallahu azza wa jalla wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya ini yang maknanya adalah, dan mereka mengatakan, jadilah kalian itu Yahudi atau Nasrani agar kalian mendapatkan petunjuk. Baik, sebab turunnya ayat sanadnya dhaif di sini ma'ruf. Dan bukan mustahil, memang ada sebab yang seperti itu pada waktu itu. Baik. Wa qauluhu bal millata Ibrahim hanifa. Tentang firman Allah Ta'ala, bahkan agama Ibrahim yang lurus. Millata di sini mansub sebagai apa? Maf'ul bih dari fi'il yang tersembunyi. La nuridu ma da'autum ilaih. Maknanya adalah kami tidak menginginkan apa yang kalian serukan. Minal Yahudiyah wan Nasraniyah, berupa agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Bal nattabi' millata Ibrahim hanifa. Namun kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Mustaqiman, lurus. Qalahu Muhammad ibnu Ka'ab al-Qurazi wa Isa bin Jariyah. Baik, ini ma'ruf tafsir ini. Yaitu apa? Inilah tafsir yang benar. Wa qala Khusaif an-Mujahid mukhlisan. Ini tidak masalah. Hanif, arti yang kedua, makna yang kedua adalah mukhlisan. Sama intinya, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah, lurus. Wa rawa Ali bin Abi Thalhah an Ibnu Abbas hajjan. Alam, apa sisi kesesuaiannya di sini? Agama Ibrahim hanifan artinya hajjan. Wallahu a'lam. Tapi makruf sanad ini tidak kuat. Wa kadza ruwiya 'anil Hasan. Kalau di cetakan yang lain apa? Istilahnya apa kenamanya dengan haji di sini? Disebutkan dalam catatan kaki sanadnya munqati. Memang Ali bin Abi Thalhah tak jumpa Ibnu Abbas. Baik, sudah sering diulang. Cuma apa sisi pendalilannya di sini bahwasanya hanif artinya haji? Tentunya tidak tepat sama sekali. Kalau sekedar contoh haji karena Allah betul, tapi bukanlah hanif artinya haji. Baik. Wa qala Abul Aliyah al-hanif alladhi yastaqbilul baita bi salatih. Hanif adalah orang yang menghadap ke Ka'bah dengan salatnya itu. Wa yara anna hajjahu alaihi in istata'a ilaihi sabila. Berpandangan bahwasanya hajinya adalah ke Baitullah bagi apabila dia mampu menempuh perjalanan ke situ. Ini sekedar satu contoh, yaitu apa? Untuk membedakan antara agama Yahudi, Nasrani dan agama yang lurus. Yang lurus adalah hajinya adalah ke Baitullah Ka'bah, kiblatnya Nabi Ibrahim. Baik, sementara Yahudi mereka inti hajinya adalah yang di sana itu, di Sakhrah, di batu karang, di Baitul di Palestina sana. Sementara orang Nasara tak tahu hajinya itu kemana, kiblatnya ke arah matahari terbit. Baik, maka yang lurus agama Ibrahim yaitu yang hajinya ke Ka'bah. Tapi bukanlah makna hanif adalah haji ke Ka'bah semata. Berapa banyak orang yang musyrik, bahkan apa? Orang musyrik Mekah di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka musyrik dan menentang Nabi, tapi hajinya ke Ka'bah.
tidaklah dikatakan mereka itu hanif. Baik. Makanya akhir ayat ini menunjukkan bahwasanya tafsir yang ini adalah lemah sekali. Bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Jadi apa? Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Jadi Ibrahim tidak ikut agamanya Yahudi ataupun agamanya Nasrani ataupun agama orang musyrik Makkah. Baik. Maka yang penting bukan masalah kiblatnya itu ke bangunan yang mana atau hajinya ke tanah suci yang mana, tetapi yang penting adalah jiwanya itu memang ikhlas, lurus untuk Allah Ta'ala semata. Maka tafsir yang pertama itulah yang benar, pertama dan kedua, yaitu mustaqim dan mukhlis, bukan semata-mata membahas haji. Wa qala Mujahid Warabi ibnu Anas hanifan ay muttabi'an, yaitu mengikuti, cuma tidak jelas mengikuti apa. Ini tafsir masih perlu ditafsirkan lagi kalau sekedar demikian. Baik. Wa qala Abu Qilabah al-Hanif alladhi yu'minu birrusuli kullihim min awalihim ila akhirihim. Abu Qilabah mengatakan Hanif adalah orang yang beriman kepada para rasul semuanya dari awal sampai akhir, dan ini benar. Dan semua rasul tentunya apa? Mengajak kepada tauhid. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutuskan seorang rasul pun sebelummu kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi yang betul-betul beriman pada Rasul berarti dia memang ahli tauhid dan dia hanif. Dan ini benar. Wa qala Qatadah al-hanifiyah syahadatu alla ilaha illallah. Hanifiyah adalah persaksian tiada sesembahan selain Allah. Dan ini membedakan antara kita dengan Yahudi dan Nasrani dan seluruh musyrikin. Pelaksanaan, karena yang namanya syahadah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abil Is al-Hanafi itu ada 3 bentuk. Bentuk pertama adalah yaitu persaksian hati, betul-betul batinnya, jantungnya itu mentauhidkan Allah. Yang kedua persaksian lisan, memang lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian persaksian anggota badan, memang dia prakteknya hanya menyembah Allah semata, bukan berbuat syirik. Baik, memang inilah Hanifiyah. Yadkhulu fiha tahrimul ummahati wal banati wal khalati wal ammat wa ma harramallah azza wa jalla wal khitan. Masuk di dalamnya adalah seluruh karakter agama Ibrahim, yaitu apa? Mengharamkan ibu, tak boleh mengawini ibu sendiri. Juga apa? Anak-anak perempuannya sendiri. Demikian pula para makcik dari jalur ibu dan makcik dari jalur ayah, dan mengharamkan apa saja yang Allah haramkan. Intinya adalah taat kepada Allah azza wa jalla wal khitan, yaitu apa? Berkhitan. Karakter agama Hanifiyah memang ikut Ibrahim. Baik. Makanya para peramal mengatakan kepada Heraklius, nanti tempat yang Anda pijak ini yaitu Ilya akan dikuasai oleh kaum yang berkhitan. Sementara Heraklius dia ikut agama Nasrani dan dia tahu orang Yahudi tidak berkhitan dan juga apa? Orang Arab tidak berkhitan. Sampai kemudian datangnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.